Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca salah satu ayat di dalam Alkitab, tepatnya di dalam kitab Yohanes, pasal pertama ayatnya yang ke-12, bagaimana teman-teman memperhatikan di screen. Begini firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Nah teman-teman, dalam bagian ini kita bukan saja disebut sebagai umat Allah, tetapi juga disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Sekarang mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf. Beliau ini mengaku pernah berdialog ataupun berdebat dengan seseorang yang sekarang sudah menjadi pendeta, yaitu Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Mari kita dengarkan teman-teman apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Muslim, Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, hal itu menurut dia. Itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dihadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Satu. Coba yang Yeremia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Nah teman-teman sekalian, tadinya saya berpikir bahwa orang ini mungkin tidak bisa menyebut huruf R, tetapi kemudian ketika ia menyebut kitab Roma, berarti dia bisa menyebut huruf R, dan dengan demikian mengenai ucapannya kitab Yeremia, dan dalam bagian ini 2 kali beliau mengucapkannya salah, berarti beliau ini memang tidak paham tentang nama dari kitab tersebut. Nah teman-teman, sekarang mari kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh beliau mengenai isi dari 2 bagian firman Tuhan yang ia kutip tadi, apakah benar demikian ataukah tidak. Nah teman-teman, sebagaimana kalian semua bisa melihat di screen, pertama di dalam kitab Yeremia pasal 21 ayat yang ketiga dikatakan begini, kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Jadi di sini sangat jelas ya teman-teman, tidak ada miripnya sama sekali. Kemudian kitab Roma pasal 3 ayatnya yang kedua, banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, juga tidak ada miripnya. Nah, teruntuk bapak mualaf yang mengaku adalah pakar Injil, hey, Anda ini kalau mau menjadi mualaf silakan saja. Tapi tolong Anda jangan mengaku-ngaku pakar sedangkan Anda menyebut nama kitab Yeremia saja, itu salah. Dan apalagi isinya. Anda mengarang isi dari kedua kitab yang Anda sampaikan tadi. Nah coba teman-teman ya, kalau kita dari pihak Kristen yang melakukan hal ini kepada mereka, menyebutkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab sucinya, apa yang akan terjadi? Tapi kita bersyukur karena kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita harus sabar dalam segala sesuatu dan kita harus mengasihi setiap mereka yang bahkan tidak menyukai keberadaan kita. Nah kemudian kepada teman-teman yang non-Kristen yang sering sekali membangga-banggakan para mualaf yang mengaku adalah kalangan intelektual sebelumnya ketika mereka masih Kristen, ini yang Anda sebut sebagai kalangan intelektual. Kalau model gurunya begini, bagaimana murid yang diajar? Gurunya mengajar tentang iman Kristen, tetapi konten dari pengajaran yang disampaikan berkaitan dengan iman Kristen, itu sama sekali tidak ada keterkaitannya di dalam iman Kristen. Kalau gurunya seperti ini pengetahuannya tentang iman Kristen, bagaimana dengan murid yang diajar?
Nah, aduh. Jadi teman-teman, saya sedang berusaha untuk kemudian bisa mendapatkan nomor handphone dari Bapak ini. Siapa tahu beliau ini bisa diajak berdiskusi. Ya, saya mau berdiskusi dengan beliau. Tapi dalam bagian ini, berdasarkan pernyataan beliau sendiri, saya kemudian sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa sangat tidak mungkin bahwa beliau ini sebelumnya ketika ketika ia seorang Kristen, ia adalah seorang pakar Injil atau seorang pendeta atau apapun lah itu. Saya sangat tidak yakin teman-teman. Kalau misalnya Anda mau berbicara tentang iman Kristen, dipelajari dulu dengan baik, dipelajari dulu dengan benar. Karena hal-hal ini kalau kemudian dibahas oleh para pemuda Kristen, oleh para apologet Kristen atau oleh umat Kristen, ini justru hanya akan mempermalukan Anda dan juga orang-orang yang setuju dengan Anda. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi dalam bagian ini saya minta bantu supaya kiranya kalau teman-teman ada yang mungkin pernah satu kampung dengan Bapak ini, pernah kenal dengan Bapak ini, terserah terlepas dari dia ini benar mualaf ataukah tidak, tetapi saya mau ajak beliau untuk berdiskusi secara live di YouTube supaya nanti kita bisa bertukar pikir dan teman-teman juga bisa menyaksikannya apakah benar beliau ini tahu tentang Alkitab, apakah benar beliau ini adalah pakar Injil. Nanti kita akan mengetahuinya ketika ia berbicara tentang Alkitab. Tetapi untuk sementara dalam bagian ini saya bisa menyimpulkan bahwa beliau ini tidak mungkin sebelumnya adalah seseorang yang memiliki posisi di dalam agama Kristen atau berkaitan dengan ia adalah seorang pelayan di dalam agama Kristen. Karena kalau isinya saja seperti yang tadi sudah disampaikan adalah ngawur, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, maka kemungkinan terbesarnya adalah satu, beliau ini ngibul, ya. Nah teman-teman, saya juga heran ya, dan juga kepada teman-teman yang non-Kristen ya, apakah Anda tidak merasa malu kalau Anda diajar oleh orang yang seperti ini, yang mengaku-ngaku cerdas, yang mengaku punya pengetahuan tentang Injil, yang mengaku menguasai tentang Alkitab, yang mengaku paham tentang Alkitab, yang mengaku paham tentang iman Kristen, tetapi setelah mereka kemudian presentasi, mereka tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Dan akibatnya seperti ini. Kalau kami dari pihak Kristen kemudian memberikan tanggapan atas apa yang mereka sampaikan, ya pada akhirnya yang dipermalukan adalah mereka-mereka sendiri dan juga para pengikutnya. Di dalam iman Kristen, kami diajarkan untuk hidup jujur, mengatakan apa yang benar dan mengatakan apa yang tidak benar. Makanya Tuhan Yesus katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari IBLIS. Ya. Jadi sekian teman-teman. Dengan demikian mengenai klaim beliau bahwa dia ini pernah berdiskusi dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, saya pikir ini ocehannya semata ini. Ini pasti tidak mungkin, dan kalaupun misalnya benar, kalau hal itu pernah terjadi, ya palingan satu kemungkinan saja beliau juga dipermalukan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi sekian teman-teman, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.